Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Putra Lestari dari kelas Manajemen Informatika 4B dengan nomor NPM 21753041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paket tracer 13.1.10 Configure a Wireless Network, yaitu mengkonfigurasi jaringan pada nirkabel. Langkah pertama, kita akan menyisikan user profile terlebih dahulu. Kemudian kita juga mengisikan email putrylestari107@gmail.com. Kemudian kita klik OK. Di dalam paket tracer Configure a Wireless Network ini terdapat 6 objektivitas yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu kita harus menyambungkan perutan nirkabel. Kemudian yang kedua kita akan mengkonfigurasikan perutan nirkabel. Yang ketiga kita akan menyambungkan perangkat berkabel ke perutan nirkabel. Kemudian yang keempat kita akan menghubungkan perangkat nirkabel ke perutan nirkabel. Kemudian yang kelima kita akan menambahkan AP ke jaringan untuk memperluas jangkauan nirkabel. Dan yang terakhir kita akan memperbarui pengaturan router default. Nah, di sini introduction-nya yaitu kita akan mengkonfigurasi perutan nirkabel dan titik akses untuk menerima klien nirkabel dan merutakan paket IP, dan kemudian kita juga akan memperbarui beberapa pengaturan default. Langsung saja pada instruction yang pertama yaitu part 1, connect to a wireless router. Kita akan menyambungkan ke perutan nirkabel dengan langkah pertama kita akan menghubungkan admin ke WR. Di sini kita akan menghubungkan admin ke WR dengan menggunakan kabel Ethernet yaitu kabel Through, kabel copper straight through. Oke. Langsung saja kita masuk ke connection, kita pilih kabel copper straight through. Kita hubungkan admin ke admin dengan fast Ethernet 0, kemudian ke WR-nya dengan gigabit Ethernet 1. Oke. Kemudian kita klik ini untuk mempercepat prosesnya. Oke, sudah. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengkonfigurasi admin untuk menggunakan DHCP. Yang mana di sini biasanya admin akan berkomunikasi melalui jaringan, kemudian router nirkabel akan menyertakan server DHCP-nya, dan server DHCP biasanya diaktifkan secara default di LAN, dan admin akan menerima informasi alamat IP dari server DHCP di WR. Oke, langsung saja yang pertama yaitu klik admin, kemudian Detscope. Oke. Kemudian kita klik admin, pada admin, lalu kita pilih Detscope, kemudian kita pilih IP configuration. Di sini masih static, lalu kita pindahkan ke DHCP. Nah, successful. Di sini terdapat pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa alamat IP pada komputer? Alamat IP-nya yaitu 192.168.0.100. Kemudian apa subnet mask pada komputer? Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya
192.168.0.1. Oke, selanjutnya kita tutup admin, kita close admin, kita close pada IP configuration. Lalu kita lanjut pada step yang ketiga, yaitu kita akan menyambungkan ke antarmuka WebVR. Kita buka admin lagi, kemudian kita masuk ke web browser. Kemudian di sini kita akan mengetikkan 192, IP-nya yaitu 192.168.0.1. 192.168.0.1, kemudian go. Kemudian untuk authorization-nya kita akan memasukkan username dan password, yang mana username dan passwordnya ini sama, yaitu admin. Kemudian kita klik OK. Nah, lalu di sini terdapat pertanyaan, apakah alamat IP untuk Andi berada dalam rentang ini? Apakah itu diharapkan? Jawabannya ya, karena di sini memiliki IP address yaitu 192.168.0.100 yang termasuk ke dalam 192.168.0.0 dan dalam rentang 192.168.0.100 hingga 192.168.0.149. Dan hal ini juga diduga karena admin memperoleh informasi IP-nya dari WR melalui DHCP. Nah, kemudian kita masuk ke step yang keempat, yaitu configure the Ethernet port of WR, yaitu konfigurasi port internet WR. Kita akan mengkonfigurasi port internet WR. Kita scroll ke atas, kemudian kita pilih internet connection type-nya dirubah menjadi static IP. Kemudian kita akan memasukkan IP address, subnet mode, default gateway, dan yang lainnya. Untuk IP address-nya ini kita bisa ketikkan 209. Dua kosong sembilan 165 200 225, kemudian subnet mask-nya 255 255 255 252 252. Kemudian untuk default gateway-nya 209 165 200 226. Kemudian untuk DNS 1-nya 209 165 201 dan 1. Agar tidak terjadi kesalahan, kita bisa mengeceknya terlebih dahulu. 209 165 200 225 255 255 255 252 209 165 200 226 dan DNS servernya 209
165.201. Kemudian jika sudah, kita scroll ke bawah, kita save setting, kita tunggu sebentar. Nah, di sini request timeout ya, dan di sini terdapat catatan bahwasannya jika mendapatkan pesan request timeout, kita akan menutup jendela admin dan tunggu hingga lampu orange berubah menjadi segitiga hijau. Kita klik plus ini, kemudian kita kemudian kita masuk ke admin lagi. Kita masuk ke admin, kemudian kita ke web browser lagi. Kita ke web browser, kita akan mengetikkan ini www. Kita kopikan, kita paste, kemudian kita go. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah, welcome. Jika sudah, kita lanjutkan pada part yang kedua, yaitu configure the wireless setting. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pengaturan nirkabel, yaitu langkah pertama kita akan konfigurasi SSD WR. Kita masuk ke admin, kita close, kita masuk ke admin lagi, kemudian ke web browser lagi, kemudian kita ketikkan 192.168.0.1. titik 192.168.0.1. Kemudian kita klik go. Lalu kita masukkan username-nya lagi. Di sini username dan passwordnya sama, admin. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, pada bagian kita masuk ke wireless, kemudian pada bagian 24 GHz kita akan mengubah bagian network name-nya menjadi accompany. Nah, kita akan mengubah accompany, kita kopikan saja. Ini kita copy. Kemudian untuk standar channelnya ini kita rubah menjadi 6 sampai 2437 GHz.
Kemudian untuk bagian 5GHz nya kita rubah menjadi default semua. Kita rubah menjadi disable semua. Disable. Disable. Ini kita rubah menjadi disable. Oke, kemudian kita save setting, kita harus scroll ke bawah, kita save setting, kita tunggu sebentar. Kemudian setelah itu kita masuk ke wireless security. Kemudian pada bagian 24GHz nya untuk security modenya kita rubah menjadi WPA2 personal. Untuk password-nya kita masukkan yaitu Cisco 123, Cisco 123. Oke. Setelah itu kita save setting, kemudian kita save setting. Oke, jika sudah kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita akan melakukan connect wireless client to an access point, yaitu menghubungkan klien kabel ke titik akses. Ini kita close, kita masuk ke laptop 1. Kemudian kita pilih desktop, lalu ke PC wireless, kemudian connect, kemudian kita refresh, kemudian kita pilih Accompany 6, lalu kita konekkan, lalu kita masukkan passwordnya Cisco 1234 tadi, 123, kemudian kita klik connect. Oke, coba kita lihat, nah sudah terhubung. Kita close, lalu kita ke laptop 1 lagi, kita masuk ke desktop, kemudian kita web browser untuk kita cek. Kita cek terlebih dahulu, kemudian kita go. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita masuk ke laptop yang kedua, yaitu dengan cara yang sama. Kita masuk ke desktop,
kita pilih ke web pro PC wireless, kemudian connect, kemudian kita refresh terlebih dahulu, kita pilih yang company 6, lalu kita konekkan. Setelah itu kita masukkan passwordnya, kemudian kita konekkan. Oke, lalu kita cek benar. Kemudian kita masuk ke laptop 2 lagi, ke desktop, kita masuk ke web browsernya, kita akan mengecek ulang. Kita ketikkan www.cisco.pka, kita klik go. Oke, berhasil. Kita close. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada part yang ketiga, yaitu part yang ketiga. Di part yang ketiga ini kita akan menghubungkan cleaner kabel ke titik akses point. Kita akan menghubungkan AP ke WR dengan menggunakan kabel strike through. Oke, kita klik. Kita pilih kabel ini, kita HP ini port 0, kemudian ke WR ini Gigabit Ethernet 2. Oke. Oke, untuk mempercepat kita klik ini. Kemudian kita masuk ke AP, kemudian kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke port 1. Nah, di bagian port 1 kita akan merubah bagian SSID nya, ini kita ganti ke accompany ini company. Oke. Kemudian untuk bagian authentication kita rubah ke WPA2 PSK. Kemudian untuk passwordnya kita gunakan Cisco 123. Kita copy, kita pastikan ke sini. Kemudian kita close, selesai. Setelah itu kita masuk ke laptop 3. Kita ke laptop 3. Masih cara yang sama, kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke PC wireless, kita pilih connect, kita refresh terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan accompany 1, kemudian kita konekkan, lalu kita masukkan password Cisco 123, lalu kita konekkan. Oke, jika sudah, kita masuk ke laptop 3 lagi, kita cek melalui web browsernya.
masuk ke browsernya, kita ketikkan www.cisco.pka, lalu kita klik. Boom. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita ke part 4, yang mana pada part 4 ini kita akan di sini terdapat tugas administratif lainnya. Yang mana pertama kita akan mengubah kata sandi pada akses WR. Kita masuk ke admin, kemudian kita masuk ke web browser, kita masuk ke admin, kita masuk ke web browsernya, oke, kita masukkan 192.168.0.1. Oke, kita go. Kita masukkan username dan passwordnya, yaitu sama admin, passwordnya juga admin, kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kita masuk ke administration. Kita masuk ke administration. Kemudian pada bagian router password ini kita rubah menjadi Cisco. Kemudian router passwordnya juga sama. Oke, selesai. Kemudian kita save setting. Lalu kita masukkan password dan username-nya, yaitu admin, dan passwordnya Cisco. Kemudian OK. Nah, setting are successful. Kita masuk ke continue. Lalu pada tahap yang kedua ini kita akan mengubah rentang alamat DHCP di WR. Kita masuk ke setup, kita scroll ke atas, kita masuk ke setup, lalu kita ke basic setup. Setup ke basic setup. Nah, untuk bagian router IP yang ini, IP address-nya kita masukkan 192.168.50, kemudian 1. Kemudian untuk DNS satunya
ini 209, kemudian 165, 201, kemudian 1. Oke. Kemudian kita save setting. Oke, selanjutnya kita tunggu sebentar. Di sini request timeout ya. Lalu kenapa bisa request timeout di sini? Jika menampilkan request timeout, mengapa? Karena alamat IP admin tidak lagi berada dalam jaringan yang sama dengan router. Karena alamat IP admin berada di luar jangkauan baru server DHCP. Kemudian kita tutup. Kemudian kita masuk ke admin lagi. Kemudian ke command prompt. Kita masuk ipconfig, kemudian enter. Nah, di sini ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa informasi alamat IP baru untuk admin? Di sini IP-nya yang baru yaitu 192.168.50.102. Kemudian untuk IP-nya 192.168.50.100 sampai 149. Kemudian untuk subnet masknya itu 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.50.1. Kemudian untuk server DNS-nya 209.165.201.1. Oke. Kemudian selesai, karena kita lihat di sini completion-nya juga sudah 100%. Coba kita cek result. Oke, sudah berhasil semua. Maka mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menjelaskannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.